Pada malam ke-111, Shahrazad melanjutkan ceritanya dengan kisah baru yang penuh keajaiban dan pembelajaran. Kisah malam ke-111, Pedagang Miskin dan Sihir 3 Permata. Di suatu kota yang besar dan sibuk, hiduplah seorang pedagang bernama Nasr. Dahulu kala, Nasr adalah seorang pedagang kaya raya. Namun karena serangkaian nasib buruk dan keputusan yang salah, ia kehilangan seluruh hartanya. Ia kini hidup dalam kemiskinan bersama istrinya, Zainab, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Meskipun hidup mereka penuh kesulitan, Nasr dan Zainab tetap saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Suatu hari, saat Nasr sedang mencari pekerjaan di pasar, ia melihat seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan. Pengemis itu terlihat sangat lemah, dengan pakaian yang kompang camping, namun matanya tampak penuh kebijaksanaan. Tanpa berpikir panjang, Nasr mengambil satu-satunya roti yang ia bawa untuk makan siangnya dan memberikannya kepada pengemis tersebut. Pengemis tua itu tersenyum dengan penuh rasa syukur dan berkata, "Engkau telah menunjukkan kebaikan, wahai pedagang. Aku tidak memiliki harta untuk memberimu imbalan, tetapi aku akan memberikan sesuatu yang lebih berharga. Malam ini pergilah ke hutan di utara kota dan carilah sebuah gua yang tersembunyi di bawah pohon beringin besar. Di dalamnya, engkau akan menemukan 3 permata ajaib. Setiap permata memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, tetapi engkau harus berhati-hati dalam menggunakannya." Nasr yang terkejut mendengar perkataan pengemis itu, memutuskan untuk mengikuti petunjuknya. Malam itu, ia berangkat menuju hutan di utara kota dengan harapan dapat menemukan gua yang tersembunyi. Setelah berjalan berjam-jam melalui pepohonan lebat dan kegelapan malam, akhirnya ia tiba di sebuah pohon beringin besar, seperti yang dijelaskan pengemis tadi. Penemuan 3 permata dengan tekad dan keyakinan, Nasr menggali di bawah pohon beringin itu, hingga ia menemukan pintu gua yang tersembunyi. Gua itu gelap dan dingin, namun di dalamnya ada sebuah cahaya samar yang datang dari 3 permata yang terletak di atas altar batu. Nasr mendekat dan melihat permata-permata tersebut. Setiap permata bersinar dengan warna yang berbeda. Yang pertama berwarna merah menyala seperti api, yang kedua berwarna biru seperti lautan dalam, dan yang ketiga berwarna hijau seperti hutan yang segar. Nasr merasa kagum dengan keindahan permata-permata tersebut, namun ia juga ingat pesan pengemis tua untuk berhati-hati. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam gua, seolah-olah berasal dari permata-permata itu sendiri. "Setiap permata memiliki kekuatan luar biasa," kata suara itu. "Permata merah dapat memberimu kekayaan yang melimpah, permata biru akan memberimu kebijaksanaan yang mendalam, dan permata hijau dapat memberimu umur panjang dan kesehatan. Tetapi ingatlah, wahai manusia, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab besar. Jangan biarkan dirimu diperbudak oleh hasratmu." Nasr mendengar peringatan itu, namun ia merasa sangat tergoda oleh kekayaan yang bisa diberikan oleh permata merah. Ia memutuskan untuk mengambil permata merah dan kembali ke rumahnya. Kehidupan baru dengan kekayaan. Setelah kembali ke rumah, Nasr bercerita kepada Zainab tentang pertemuannya dengan pengemis tua dan penemuannya di dalam gua. Zainab, meskipun awalnya merasa skeptis, mendukung keputusan suaminya untuk menggunakan permata merah. Ketika Nasr menggenggam permata merah dan memohon kekayaan, tiba-tiba rumah mereka dipenuhi oleh emas, perhiasan, dan harta benda yang luar biasa. Nasr dan Zainab kini hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Mereka membangun rumah besar, membeli tanah, dan kembali menjadi orang-orang paling kaya di kota itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Nasr mulai merasa terobsesi dengan kekayaannya. Ia semakin jarang pulang ke rumah, menghabiskan waktunya dengan para pedagang kaya dan pejabat tinggi. Ia merasa bahwa kekayaannya tidak pernah cukup dan selalu ingin lebih. Zainab, yang mencintai suaminya lebih dari apapun, mulai merasa kesepian. Kekayaan yang dulu mereka impikan, kini menjadi penghalang bagi kebahagiaan mereka. Meskipun mereka memiliki segalanya, cinta dan kebahagiaan mereka mulai memudar. Kebijaksanaan dari permata biru. Suatu malam, saat Nasr duduk sendirian di ruang tamu besarnya, memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, ia teringat akan 2 permata lainnya yang masih ia simpan. Mungkin permata biru dapat membantuku memahami bagaimana mengelola kekayaan ini dengan lebih baik, pikirnya. Ia pun mengambil permata biru dan memohon kebijaksanaan. Seiring dengan permohonan itu, pikirannya menjadi jernih, dan ia mulai menyadari kesalahan yang telah ia buat. Ia mengerti bahwa kekayaan bukanlah segalanya,
dan bahwa ia telah mengabaikan hal-hal yang paling penting dalam hidupnya, cinta dan kebahagiaan bersama Zainab. Dengan hati yang penuh penyesalan, Nasser segera mencari Zainab dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Ia berjanji untuk memperbaiki dirinya dan kembali menjadi suami yang penuh kasih. Zainab, yang melihat ketulusan di mata suaminya, memaafkannya dan mereka kembali hidup bahagia. Pelajaran dari Permata Hijau. Meskipun kebahagiaan telah kembali dalam hidup mereka, Nasser tetap menyimpan permata hijau. Ia tidak ingin tergoda oleh kekuatan umur panjang, karena ia telah belajar bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak akan pernah menggantikan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Ia memutuskan untuk mengubur permata hijau di tempat yang aman, jauh dari tangan-tangan serakah yang mungkin ingin menggunakannya. Nasser dan Zainab hidup dengan bahagia hingga akhir hayat mereka, menikmati kehidupan yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Syahrazad mengakhiri kisah malam ke-11 dengan lembut, dan Raja Syahriar, yang tersentuh oleh pelajaran yang terkandung dalam cerita tersebut, memutuskan untuk menunda lagi eksekusi Syahrazad, menantikan kisah-kisah lainnya.